Janji bangun Disneyland di Cikarang ditagih Pramono Anung, Ridwan Kamil, itu imajinasi. Jakarta seperti Dubai ini mimpi, nah ini mungkin bisa dielaborasi mungkin terkait itu. Pertama, semua cita-cita datang dari mimpi. Indonesia merdeka juga mimpi. Tapi oleh kerja keras, kekompakan, jadilah Indonesia merdeka, kan? Jadi semua dimulai dari kalau nggak boleh mimpi mah ya jangan hidup, kan kira-kira begitu ya. Nah yang kedua, kan saya udah bilang, ngurangin macet itu adalah memperbanyak perumahan di tengah kota, mengurangi beban ke IKN kemana, dan memperbanyak pusat pertumbuhan di TB Simatupang, di Jakarta Utara, daerah Ancol ke sana. Disitulah nanti wajah baru. Kalau wajah baru kan harus kelas dunia. Kalau kelas dunia referensinya hari ini apa? Singapura, Hong Kong, Dubai. Jadi kalau bermimpi dan realistis nggak ada masalah. Orang IKN aja kelas dunia, insya Allah mirip-mirip. Warga Jakarta, udah pada tahu belum soal Cagup Kang Emil? Jadi gini, dulu pas masih jabat di Bandung, Kang Emil pernah janjiin mega proyek Skybridge alias kereta gantung, tapi hasilnya malah zonk. Bayangin aja, rencana mau dibangun tahun 2015, tapi sampai sekarang yang ada cuma gambarnya doang. Sekarang beliau malah mau bangun mega proyek di Jakarta. Ngomong mau bikin Disneyland segala, mega proyek di Bandung aja kagak beres, apalagi di Jakarta. Wah, Pak RK nih mau bikin Disneyland di Kepulauan Seribu. Wah, mantap bener nih. Keren. Tapi 10 tahun lalu Doi pernah ngomongnya juga di Bandung. Wah. Nah ini lebih mantep lagi nih, ya kan? Warga Bekasi 2014, 6 tahun yang lalu Pak RK bilang mau dibangun di Cikarang. Cah, mantep banget dah. Balik PT, gawe, ya kan? Langsung ke Disneyland. Lokasinya di mana nih? Sebelah SGC, sebelah mana nih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi gue bingung ya kenapa bapak kita yang ini tuh demen bener bawa Disneyland di tiap kali dia kampanye. Ada apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Baik, waktunya masih panjang, Bapak. Cukup? Waktunya masih panjang. Bapak Pramono Anung. Cukup? Ya. Selanjutnya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda menjawab. Mohon tenang, hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community, semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang, iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Kepuasan publik sama saya menjadi gubernur Jawa Barat itu adalah 90%. Dan kasta warga Jakarta, kalau karya Ridwan Kamil di Bandung besar-besar, anggarannya besar, hasilnya juga besar. Nih, batu besar. Jangan kasih warga Jakarta kalau haltenya mau dipasangin AC. Lihat nih, halte Bandung juara terbengkalainya. Jangan kasih tahu warga Jakarta
solusi buat parkir aja begini, gimana solusi buat macet? Jangan kasih tahu warga Jakarta kalau banyak kerjaan yang anggarannya besar tapi kecil manfaatnya. Kasih taunya yang baik-baik aja ya. Ridwan Kamil mau bikin Disneyland di Kepulauan Seribu. Jadi gini, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebela diri nih pas diserang sama Pramono Anung di debat kedua calon Gubernur DKI Jakarta Minggu malam. Pramono nyindir Kang Emil soal dirinya yang mau buat Disneyland di Kepulauan Seribu. Padahal sebelumnya pas masih jadi Gubernur Jawa Barat, beliau juga janji mau bikin Disneyland di Cikarang. Tapi nggak jadi-jadi. Ada aja gebrakannya ya Kang Emil ini. Kang Emil langsung ngebales soal ini. Katanya pemimpin itu harus punya imajinasi. Sampai-sampai Kang Emil ngebandingin sama Bung Karno loh, yang punya imajinasi buat ngelahirin Indonesia. Emang proyek itu udah pernah direncanain sama Doi pas 2018, tapi nggak jadi. Alasan nggak jadinya sih gara-gara belum ketemu kesepakatan dari segi bisnis. Udah gitu, Kang Emil juga mau bikin zona ekonomi khusus. Zona ini juga diharapin bisa masukin devisa ke negara, dan levelnya ngelebihin Ancol. Wih, keren banget sih Pak. Tapi beneran jadi nggak ya? Sebelum pindah ke Jakarta, ada juga nih proyek ambisius buatan Kang Emil, namanya Teras Ciamplas. Sekarang gimana nasibnya ya? Kok Eramin gak pernah denger? Katanya sih dibangun buat ngebantu UMKM, tapi kok penampakannya malah jadi kayak rumah hantu ya? Sepi bener. Ya daripada fokus bikin Disneyland, mending fokus ngatasin masalah yang utama dari Jakarta aja deh Pak, kayak macet atau banjir gitu. Oke, singkat saja. Ridwan Kamil ingin bangun Giant Seawall jika terpilih jadi Gubernur Jakarta. Apa Pak? Proyek Teras Ciamplas di Bandung yang menghabiskan dana 48 miliar sekarang apa kabar? Terus mau desentralisasi Jakarta agar nggak macet? Nggak salah denger Pak. Lihat no, proyek Ciamplas yang sekarang terbengkalai jadi penyebab macet. Terus ini lagi mau buat apart di atas stasiun. Ini proyek Ciamplas no, yang sekarang menjadi kanvas gambar. Katanya mau pindahin UMKM ke situ. Sekarang berapa UMKM no yang aktif? Nih kalau cuman bisa joget sama ngomong doang. Ada Giant Seawall tuh. Apa Pak? Giant Seawall? Sekedar mengingatkan, ini proyek Bapak Teras Ciamplas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta. Sekedar mengingatkan Pak, proyek Teras Ciamplas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah. Masa tinut-tinut di bawah, semacet Pak. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun. Sekedar mengingatkan, ini Teras Ciamplas proyek Bapak jadi kanvas gambar. Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke Teras Ciamplas di atasnya aja tutup. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 diwarnai sindiran calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung kepada Ridwan Kamil. Pramono Anung menyinggung terkait janji Ridwan Kamil yang pada Pilgub Jawa Barat 2018 berjanji untuk membangun Disneyland di kawasan Cikarang, tetapi tidak terrealisasi hingga saat ini. Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil, ketika menjadi calon gubernur di Jakarta, menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Tanya Pramono Anung dalam sesi tanya jawab antar calon gubernur. Menanggapi pertanyaan dari Pramono, Ridwan Kamil mengaku dirinya memang mengalami kendala sehingga janjinya pada kampanye Pilgub Jabar 2018 itu tak terwujud ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sampai tahun 2023. Tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community. Semua berimajinasi, kata Ridwan Kamil. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang, iya dalam political will-nya, tetapi bisnis idealnya mungkin tidak masuk, dan lain sebagainya. Yang penting itu berusaha, tambah Ridwan Kamil. Calon gubernur nomor urut 1 itu mengaku kawasan Pulau Seribu memang memiliki potensi devisa pariwisata. Hal itu yang membuat dirinya berimajinasi untuk membangun Disneyland di Pulau Seribu.
Kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat feasible, ungkap Ridwan Kamil. Menanggapi jawab dari Ridwan Kamil, Pramono Anung sendiri mengaku dalam membuat kebijakan tentunya ada risiko. Untuk hal yang berkaitan dengan imajinasi, Kang Emil, saya tidak membantah sama sekali. Memang sebagai pemimpin, imajinasi itu sah-sah saja, ungkapnya. Saya menjadi pejabat sudah 25 tahun, 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga dengan demikian, risiko untuk mengambil keputusan pasti sudah saya ambil, tambahnya.